kasih anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Selamat siang. Puji syukur kepada Allah Bapa yang ada di surga, yang telah memberikan rahmat yang berlimpah, sehingga pada siang hari ini kami keluarga besar Pak Wiro Soekarto yang ada di sini bisa berkumpul, dan juga saudara-saudari yang lain dari keluarga Bapak Sugito yang dari Klaten ya Pak. Terima kasih juga atas rahmatnya sehingga bisa berkumpul di sini. Misa pada hari ini sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan yang begitu besar, yang mana Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya kepada keluarga besar Bapak Pak Wiro Soekarto, terlebih pada siang hari ini bisa berkumpul. Dan misa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Nindar Santoso. Semoga Tuhan memberikan rahmat berlimpah kepada kita, sehingga doa-doa kita pada hari ini didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan, sehingga kedamaian, kebahagiaan, serta usaha untuk ikut terlibat di dalam karya pelayanan Tuhan Yesus di mana kita berada dapat terlaksana dengan lancar dalam bimbingan Tuhan, sehingga kedamaian bersama teman-teman, saudara dekat, dan semua orang yang kita jumpai di mana saja, kita sungguh merasa damai, bahagia, tentram. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Kira sudah teks dari sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa kumpul semua di sini. Awalnya rencana saya cuma sekeluarga aja, jadi saya nggak bawa yang rapi-rapi, formal-formal, santai-santai. Tapi ternyata jadi banyak. Ya, apa namanya? Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kita mau di sini bersama-sama merayakan ulang tahun Mbak Yati.
dan juga berkumpulnya keluarga di sini karena kakak tertua datang dan akan mengunjungi setiap rumah yang ada di sini. Dan lain-lain. Jika kita ingin berdoa juga untuk 1 tahun berpulangnya kakak Antonius Subagio dari Mas Andri dan Mbak Lucy. Semoga Tuhan selalu memberikan berkah melimpah bagi Antonius Subagio hidup bersama Allah di surga. Apakah ada intensi lain? Kita berdoa untuk pandemi ini, semoga pandemi ini segera berlalu, semua orang bisa dapat beraktivitas kembali dengan baik. Dan kita berdoa juga semoga kita semua diberi kesehatan. Dan juga rencana Tuhan semoga selalu diberikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Untuk itu marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita mohon ampun atas berbagai kesalahan-kesalahan kita, agar kita sebagai layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat kudus, dan pada saudara sekalian, menyelamatkan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah mati Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu, Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin dan menderita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebagai antar bacaan, firman-Mu berita bagi kami. sehingga kita boleh menikmati kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataannya itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus berkata kepada murid-murid itu, "Apa yang kamu perbicarakan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
bacaan Injil hari ini pas banget gitu ya dengan kita kumpul sebagai keluarga. Pas banget karena kemudian Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi tertinggi satu sama lain, untuk tidak saling menonjolkan satu sama lain. Karena ia kemudian mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Artinya kemudian inilah suasana sebagai keluarga gitu ya. Jadi sebagai keluarga ya sudah kita saling rukun, guyup, dan tidak mengharapkan menjadi ada yang paling wow sendiri atau kemudian paling dibicarakan paling negatif sendiri gitu ya. Sehingga kemudian ini yang menarik, bahwa kemudian suasananya ya kurang lebih seperti ini. Kalau kita melihat lagi melihat lagi keluar, bagaimana kemudian Yesus menunjukkan kalau kamu menerima anak kecil ini, artinya kemudian Yesus mengatakan orang yang tidak dikenal ini, ia juga menerima aku. Jadi kemudian saya bayangkan seperti kemudian kita contoh mudahnya mungkin seperti ini. Misalkan kita melihat anak-anak panti asuhan, ya ini kan bukan keluarga, bukan orang yang kita kenal, bukan orang-orang yang dekat dengan kita. Dilalah, kenapa kita kok mau menolong dia gitu ya, memberikan santunan, bantuan, ataupun kemudian donasi segala macam. Ya inilah kemudian ajaran Kristus itu sendiri, bahwa kemudian kita diajak untuk melihat orang-orang di sekitar kita ini juga sebagai ketika kita melihat orang yang membutuhkan itu, kemudian kita melihat bahwa itu adalah Kristus itu sendiri, itu adalah Yesus itu sendiri. Atau kemudian ya ketika kita sedang di jalan, terus kemudian ada orang yang sedang berjualan, sudah tua renta, sudah mbah-mbah ya, seperti pengalaman Mas Mardi itu harus beli setiap Jumat, harus beli ceriping, pisang. Nah itu kan orang yang bukan keluarga, tidak kita kenal, tapi kemudian kita melihat Kristus di situ, dan kemudian memberi bantuan sedikitnya, secukupnya. Ya mungkin dia tidak sampai bukan ratusan ribu atau jutaan, tetapi kemudian kecil pun sudah sangat membantu bagi dia. Sehingga kemudian di sini inilah suasana keluarga. Bagaimana kemudian kita diajak untuk satu sama lain memberikan diri yang terbaik. Sehingga kemudian Yesus mengatakan, inilah sebuah kerajaan surga itu, di mana satu sama lain saling memberikan dirinya, tidak meninggikan, tidak merendahkan, tidak mendahului, dan juga tidak membelakangi. Sehingga kemudian suasananya apa yang mau dijelaskan ya, guyup gini ya. Suasananya ya Yesus mengajarkan kepada kita, ya mungkin kita memang tidak mengenal orang ini secara detail, secara personal, secara benar-benar ya, tetapi ya coba kita terima dan kemudian kita hargai segala apa yang ada dalam diri mereka. Sehingga kemudian di situ ajakan Yesus bahwa kemudian ketika kita benar-benar bisa menerima diri sendiri, ketika kita juga bisa menerima orang lain, dan juga ketika kita bisa menerima kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, di situ kemudian kita merasa bahwa Kristus juga hadir. Sehingga kemudian bersama-sama kita mengharapkan bahwa kerajaan surga ini tetap ada di antara kita, di sekitar kita, sehingga kemudian kita mengharapkan keguyupan yang semakin besar. Dan ketika keguyupan ini ada, kita merasakan Roh Kristus, Roh Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kemudian terima kasih Mbak Sugito dan yang lain-lain yang sudah hadir di sini.
Terima kasih juga sudah menerima saya sebagai orang baru dalam keluarga. Kita semua bersama-sama menunjukkan rahmat Tuhan yang hadir di antara kita, dan bagaimana Tuhan juga memberikan kebaikan satu sama lain, terutama kemudian bagi orang-orang yang tidak kita kenal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, yang Tuhan kita, jadikan Roh Kudus di dalam perawan Maria, yang hidup sengsara dan tanpa terus-menerus, disatukan dan berkata, yang berubah perhatian pada tiga bangsa di antara orang mati, yang di surga di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan segala datang dalam kemudian mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi gereja, semoga Bapa menuntun gerejanya untuk selalu bersatu meski ada perbedaan dan dalam keanekaragaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab masyarakat, semoga Bapa membimbing para penanggung jawab masyarakat kami agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan, semoga Bapa menolong para korban perang, pertikaian, penahanan, dan pembuangan agar mereka dapat menemukan kembali kedamaian. Marilah kita mohon. Bagi kita bersama, semoga Bapa menuntun kita di sini agar bertekun dan bersemangat dalam melayani sesama daripada melayani diri sendiri, seturut teladan putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kita, ya Bapa, semoga keluarga besar Sugito Budi Priyono dan keluarga besar Pawiro Soekarto semoga dikasih kesehatan dan kerukunan dalam keluarga besarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hantar persembahan kita dengan lagu Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah seluruh hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu kumohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga selama ini serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga persembahan ini Kau curahi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semakin memperteguh iman kami
dan menjadikan kami menyerupai putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantara putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, terutama Antonius Sumbagio yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau penangkan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan beserta dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita selalu bersama-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang berdosa di dalam kesehatan kami, anak domba Allah, Yang berdosa di dalam kesehatan kami, anak domba Allah. yang berdosa di dalam kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tiap pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Ajarilah kami untuk melayani sesama sebagaimana Putra-Mu telah datang ke dunia, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dengan demikian semoga kelak kami Kau penangkan untuk menikmati kebahagiaan abadi di rumah-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada sambutan? Sambutan berapa? Saya mewakili dari keluarga Andri Sulistianto mengucapkan terima kasih Romo berkenan berikan misa di tempat yang sempit ini, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang dari jauh Tangerang bisa hadir di tempat ini. Semoga dalam kebersamaan, kekeluargaan keluarga Sugito dan keluarga Pawiro Soekarto dimanapun berada tetap langgeng, tetap saling menjalin silaturahmi, dan juga kakak tercinta yang jauh dari Kendal juga nyempatan datang ke tempat ini. Ini merupakan berkah bagi kami sekeluarga. Semoga berkah ini juga melimpah pada keluarga-keluarga yang lain, terutama untuk istri saya hari ini merayakan ulang tahun sebagai ungkapan kegembiraan. Pas banget gitu loh. Jadi Bu Elis, Bu Marta, terima kasih teman-teman yang juga ikut memeriahkan misa di hari ini. Berkat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan semoga saudara-saudari sekalian beserta juga dengan segala aktivitas kita dan juga doa-doa kita selalu dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Marilah kita tutup dengan lagu Bahasa Cinta. Terima
Mbak Uti mana? Apa ini udah ada di sini? Mbak Uti ya? Hah, iya. 2, 3. Yo, pasti. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, saya sebagai orang tua, Sini nih. terima kasih teman-teman yang sudah kerja rawuh pada pagi hari ini, dan juga tidak lupa kepada bapak-bapak sekalian dan saudara sekalian yang telah memeriahkan acara pada pagi hari ini. Dan saudara sekalian, terima kasih, sugeng ijang, sampai kita bertemu lagi. Kepada Nak Yati, pada hari ini merayakan ulang tahun, Bapak mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, senantiasa dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hidup rukun senantiasa dan sejahtera untuk selama-lamanya.